Shalom, firman Tuhan hari ini terambil dalam Mazmur 62 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Selah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami bersyukur bahwa sampai detik ini kami masih terus mengalami pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Di tengah epidemi yang sedang menyebar saat ini, kami bersyukur bahwa Tuhan masih menolong kami, bahkan menjaga dan melindungi kami. Di tengah tantangan demi tantangan, masalah demi masalah yang kami hadapi, yang membuat kami sering ingin mencari kesenangan diri kami untuk memuaskan hati kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan masih tetap setia kepada kami, membuka tangan selebar-lebarnya dan menyambut kami.
Dan kami bersyukur Tuhan bahwa penyertaan Tuhan sungguh sempurna. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada kami, ajarilah kami, puaskanlah jiwa kami, agar kami selalu merasakan kekuatan ekstra yang daripada Tuhan. Di saat-saat kami mengalami kelemahan, di saat kami ingin menyerah dan putus asa, berikanlah kami kekuatan. Bawalah kami, tuntunlah kami, agar kami selalu berada di dekat Tuhan. Berbicaralah kepada kami, ya Tuhan. Kami siap mendengarkan suara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 62 ini ditulis oleh Daud pada masa pemberontakan Absalom. Kita dapat melihat dalam 2 Samuel 15-18 bagaimana Absalom melakukan pemberontakan. Dan ketika Daud menghadapi satu situasi di mana ada kesepakatan politik yang ingin menjatuhkan dia, Daud menyatakan satu keyakinan di hadapan Tuhan, yaitu hanya dekat Allah saja aku tenang. Mengapa Daud mengalami ketenangan atau keteduhan hati, padahal dia sedang mengalami gejolak hidup oleh karena pemberontakan Absalom, bahkan kesepakatan politik yang berusaha untuk menjatuhkan dia, bahkan yang membuat dia harus tidak mengalami situasi yang baik. Namun Daud tetap bisa menyatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Yang pertama adalah karena Daud menyadari bahwa keselamatan datangnya hanya dari Tuhan. Daud sangat sadar betul bahwa Tuhan adalah gunung batu yang melindungi dia dalam masa-masa yang susah. Bahkan Daud sangat menyadari bahwa Tuhan menjadi benteng hidup yang menjaga dia, menguatkan dia, yang membuat dia tidak akan goyah ketika menghadapi tantangan. Sekalipun Daud sempat menganggap dirinya menjadi seperti dinding yang miring, yang dikatakan dalam ayat 4, "Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukan dia, hai kamu sekalian?" Seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Dia mengatakan dirinya seperti dinding yang miring dan tembok yang hendak roboh, menunjukkan situasi yang memang membuat dia sangat sulit dan juga terhimpit, bahkan seolah-olah terpojok oleh karena situasi yang berusaha untuk
menjatuhkan dia. Ada banyak sekali orang-orang yang berusaha untuk menyerang, meruntuhkan dia, bahkan menghancurkan hidupnya. Dan selain daripada itu, Daud menghadapi orang-orang yang sesungguhnya memiliki niat jahat untuk menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi dengan cara berdusta. Dia harus menghadapi orang-orang yang suka kepada dusta. Dia harus menghadapi orang-orang yang dengan mulutnya mereka mengeluarkan kata-kata berkat, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Jadi Daud berhadapan dengan orang-orang yang sebenarnya munafik, karena mulutnya memberkati tetapi hatinya mengutuki. Dan situasi ini bukanlah situasi yang mudah untuk dihadapi, bahkan bukan situasi yang dikatakan aman, karena posisi atau kedudukan Daud terancam. Beberapa kali Daud mengatakan dalam mazmurnya, "Hanya dekat Allah saja aku tenang, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku." Daud tetap tenang dalam menghadapi masa-masa sukar karena dia menaruh seluruh pengharapannya kepada Tuhan. Daud mengetahui bahwa Tuhan yang memegang kendali atas hidupnya, yang membuat dia terus sabar menantikan keselamatan yang daripada Tuhan. Ketika Daud menaruh seluruh pengharapannya hanya kepada Tuhan, dia mengalami kelegaan sejati yang tidak dia peroleh dimanapun. Yang sungguh-sungguh dia sadari bahwa kelegaan itu datangnya hanya daripada Tuhan. Kelegaan sejati berasal dari pengharapan yang tak pernah putus pada keselamatan tertinggi dari Allah. Hanya dengan cara berserah dan percaya kepada Tuhan, maka Daud mengalami ketenangan jiwa. Yang kedua, Daud merasa tenang bersama Tuhan karena dia percaya kepada Tuhan setiap waktu. Dan satu hal yang harus diketahui bahwa Daud mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan, sehingga Daud mengajak umatnya untuk percaya dan mencurahkan semua isi hati di hadapan Tuhan, karena Tuhan adalah tempat perlindungan. Saudara, ketika kita menghadapi masalah pergumulan yang menyesakkan hati, yang membuat kita mungkin lelah, yang membuat kita merasa tidak mampu, lemah dan putus asa, bahkan mungkin ketika kita sudah menghadapi jalan buntu, cara satu-satunya untuk kita bisa terus merasa tenang adalah yaitu kita mencurahkan isi hati kita di hadapan Tuhan. Tidak peduli bagaimana isi hati kita
pada waktu itu. Entah kita mau marah, entah kita mau mengeluh, entah kita mau memohon kepada Tuhan, entah kita mau menangis, meluapkan emosi dan lain sebagainya. Ketika kita mencurahkan seluruh isi hati kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan satu kelegaan. Banyak alasan untuk kita merasa tidak tenang dalam hidup ini. Contohnya, tidak jauh-jauh, saat ini semua kita tahu dunia sedang mengalami musibah. Dunia sedang menderita oleh karena pandemik, yaitu epidemi wabah virus corona yang menyebar di beberapa wilayah atau di beberapa negara, bahkan hampir seluruh negara terjangkit oleh wabah ini, dan ribuan orang yang terjangkit, ribuan orang yang meninggal, bahkan juga banyak orang yang berhasil disembuhkan dari wabah ini. Bahkan ketika kita melihat atau membaca berita-berita di media sosial, sesungguhnya ada banyak sekali hal-hal yang membuat kita bisa mengalami rasa gelisah, tidak tenang. Beberapa channel dari beberapa negara memberitakan tentang situasi dan kondisi di negara mereka masing-masing, bahkan bukan hanya di kalangan orang-orang yang percaya Tuhan, tetapi di kalangan orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Lebih mirisnya ketika kita tahu di kalangan orang-orang yang percaya Tuhan, ketika mendapatkan musibah ini, mereka menunjukkan satu sikap yang tidak bisa bekerja sama dengan baik dengan pemerintah. Contohnya, tidak mengikuti peraturan pemerintah yang dianjurkan untuk tidak keluar rumah selama 14 hari, tidak mengadakan perkumpulan-perkumpulan dimanapun dengan alasan apapun, guna mencegah paparan virus ini semakin lebih meluas. Sehingga ketika dianjurkan untuk tidak mengadakan perkumpulan-perkumpulan, khususnya di rumah-rumah ibadat, mereka mengalami pro dan kontra. Sebagian orang malah menggunakan situasi ini untuk saling menghakimi satu dengan yang lain, menganggap yang lain tidak beriman, menganggap yang lain memiliki iman yang kosong, menganggap orang lain lemah, dan lain sebagainya. Bukannya saling mengasihi, bukannya saling menguatkan, saling mendoakan, tetapi malah saling menerkam seperti dinosaurus ya, saling menerkam, saling menghakimi, tidak taat. Bahkan kalau mau dilihat di wilayah orang-orang yang tidak percaya Tuhan, justru malah mereka lebih taat dengan peraturan pemerintah. Namun di wilayah orang-orang yang dikatakan beriman, justru malah mereka berdebat, berseteru, bahkan juga saling menyerang, saling menghakimi. Ini adalah situasi yang sangat memprihatinkan, saudara. Dan ini sedang terjadi. Bahkan lebih menggemaskan lagi ketika kita tahu beberapa pihak menganggap COVID-19 ini hanyalah sebuah candaan, meremehkan situasi ini, menganggap ini tidak ada, bahkan sangat disepelekan. Namun ketika COVID ini berada di sekitar mereka, mereka justru malah mengalami kalang kabut, ya, mengalami situasi yang sangat membuat mereka ketakutan, ya. Namun apapun itu, janganlah membuat atau menjadi alasan untuk kita terus lemah, bahkan
tidak bisa bangkit, tidak bisa bersuka cita, atau malah gelisah yang berkepanjangan, bahkan tidak mengalami ketenangan, ya. Dan berakibat kita tidak bisa berdoa, kita malas baca firman Tuhan, dan lain sebagainya, mulai putus asa dan lain sebagainya. Lalu emosi nggak jelas, marah-marah nggak jelas, dan lain sebagainya, ya saudara. Makanya ada baiknya ketika kita membaca berita-berita begitu, kita benar-benar saring ya, benar-benar saring berita itu dari mana, dan sekiranya orang membaca atau mendengar, melihat berita-berita yang kita bagikan itu, mereka tidak terganggu, tidak menjadi gelisah seperti begitu, ya. Karena firman Tuhan juga berkata, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Namun ketika kita tidak tenang, maka kita akan sulit untuk berdoa kepada Tuhan. Hal yang ketiga adalah kita percaya kuasa Tuhan lebih besar daripada segala kuasa yang ada di dunia ini. Nah, itu dikatakan dalam ayat 12 bahwa satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia yang dari Tuhan, sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi, hal yang ketiga adalah kita percaya bahwa kuasa Allah lebih besar daripada segala kuasa yang ada di dunia ini. Sehingga ketika kita menyadari bahwa Allah lebih besar, lebih berkuasa dibandingkan atau dari segala kuasa yang ada di dunia ini, maka percayalah, saudara, kita akan mengalami ketenangan. Karena kita percaya bahwa Tuhanlah yang memegang kendali atas hidup kita. Tuhanlah yang berkuasa, bahkan berdaulat atas hidup kita. Jangan kita menjadi takut, panik, lalu kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa, yang sanggup mengadakan segala sesuatu, karena Dia adalah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dia yang berkuasa atas seluruh bumi ini, dan Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencananya yang gagal. Sekalipun manusia berusaha untuk melakukan ini dan itu dalam upaya untuk mengantisipasi diri, tetapi kalau memang Tuhan tidak berkenan, maka yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Sehingga supaya kita tetap tenang di dalam Tuhan, tenang bersama Tuhan, ya kita harus menyadari bahwa yang pertama tadi adalah Tuhan adalah keselamatan kita dan kota benteng kita. Dan yang kedua adalah supaya kita tetap tenang bersama Tuhan, ya kita harus mencurahkan isi hati kita di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga adalah kita percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari segala kuasa yang ada di dunia ini. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Saudara, apa yang membuat hati kita tidak tenang hari ini? Apa yang membuat kita gelisah? Masalah demi masalah datang silih berganti, belum memiliki jalan keluar, tetapi datang lagi masalah yang baru. Saudara, ketika kita dekat dengan Tuhan, maka sekalipun kita banyak masalah, selalu ada jalan keluar. Dan ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan dimampukan untuk menghadapi masa-masa sukar yang Tuhan izinkan terjadi. Ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan terus mengalami kekuatan. Sekalipun kita lemah, kita jatuh, kita tergeletak, Tuhan akan selalu menopang
dan memberikan kekuatan kepada kita. Bahkan ketika kita tetap dekat dengan Tuhan, walaupun kita tidak mengerti apa yang saat ini terjadi dalam hidup kita, tetapi kita meyakini bahwa Tuhan yang memegang kendali, dan kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun ketika kita menghadapi masalah, kita lemah, kita menjadi goyah, kita pergi dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, mungkin kita kecewa dengan Tuhan, kita berdoa lama namun kita tidak mendapatkan jawaban. Bahkan saudara, saat ini dalam situasi ini kita tidak bisa berkumpul bersama, kita tidak bisa beribadah bersama, kita tidak bisa melakukan kegiatan seperti biasanya. Itu sangat membuat hati kita bisa tertekan, gelisah, dan kita berusaha untuk mencari kesenangan ke tempat-tempat hiburan atau ke tempat-tempat di mana kita bisa merasa tenang, nyaman, dan damai. Tetapi sesungguhnya itu hanyalah sementara. Tempat yang nyaman, aman, dan damai, tenang, itu hanyalah di dalam Tuhan. Hanya di dalam Tuhan. Ketika kita berdoa, doa bisa melepaskan ketegangan kita pada saat kita mengalami tekanan-tekanan emosi. Situasi saat ini memang sangat menekan emosi. Kita tidak bisa leluasa melakukan ini dan itu. Kita tidak bisa leluasa berbicara, beribadah. Itu sangat menekan jiwa, bahkan bisa membuat kita mengalami satu kondisi yang sangat kering, gersang, merasa ada yang hilang dalam diri kita. Sehingga di sini Daud berbagi dan mengajak kita untuk meneladani sikapnya ketika dia dalam masa-masa sulit, masa-masa susah, masa-masa di mana banyak sekali musuh yang hendak menjatuhkan dia, bahkan banyak orang yang bersikap tidak sebenarnya di hadapan dia. Daud menyatakan satu keyakinan, dia tetap tenang karena dia tahu dia bersama Tuhan. Tuhan bersama dia. Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Dan dia sungguh menyadari bahwa keselamatan itu datangnya dari Tuhan. Sehingga dalam kondisi apapun, dia tetap percaya Tuhan selalu ada baginya. Mari kita belajar untuk berharap penuh kepada Tuhan, berharap akan janji-janji Tuhan, sehingga dalam situasi apapun saat ini kita terus mengalami pertolongan daripada Tuhan, dan kita terus mengalami ketenangan karena bersama Tuhan kita pasti menang. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk waktu yang singkat ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang mengajari, bahkan membuat kami memahami, mengenal apa maksud Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah Roh Kudus senantiasa memberikan penghiburan di dalam hati kami dalam menghadapi hidup ini, dalam menghadapi kenyataan yang membuat kami sungguh tertekan dengan situasi di mana dunia sedang mengalami satu kondisi yang sangat
merugikan secara ekonomi, bahkan juga situasi yang sangat menyakitkan, karena kami harus menyaksikan banyak sekali orang yang berjatuhan karena wabah ini. Tuhan kiranya menolong kami untuk kami tetap percaya kepada janji pemeliharaan Tuhan, bahkan kami tetap kuat, kami tetap memiliki hati yang bijaksana dalam menghadapi setiap situasi, dan kami terus dikuatkan oleh Tuhan dalam pengharapan kami. Kami boleh berbagi pengalaman juga kepada orang-orang di sekitar kami dengan kondisi yang sudah kami alami, dan kami bisa berbagi pengalaman iman kepada orang-orang di sekitar kami. Tuhan tolong agar kami terus mengalami pembaharuan dari Tuhan, hati kami terus dikuatkan dan disirami oleh firman Tuhan sehingga tidak mengalami kondisi kegersangan, dan jiwa kami tetap dipuaskan oleh Tuhan. Tuhan tolong berkati kami semua, bahkan juga berkati negara-negara kami, bahkan berkati dunia ini, supaya melalui situasi-situasi yang sulit, bahkan melalui wabah virus ini, kami boleh semakin hidup menyenangkan hati Tuhan, bahkan kami semakin mengerti maksud dan tujuan Tuhan di balik peristiwa yang terjadi ini, dan kami boleh terus berpegang teguh kepada janji firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.